Saat Ronald masih bekerja keras di SPBU waktu dia belum nikah, diem-diem ternyata dia melakukan sesuatu dan gak ada yang tahu. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang pria lusuh yang sepanjang hidupnya bekerja sebagai petugas SPBU dan tukang bersih-bersih. Gak ada yang mengira bahwa dia ternyata menyimpan uang sekitar 120 miliar. Bayangkan, saat itu kamu lagi duduk di sebuah restoran kecil di kota kecil Vermont, Amerika Serikat. Lalu, kamu melihat di pojok meja ada seorang kakek tua. Rambutnya putih, penampilannya lusuh, jaketnya kumel, bahkan jaketnya itu di bagian depannya disambung pakai peniti. Sepatu yang dia pakai juga udah lawas dan usang gitu. Dia makan sendirian dengan tenang dan memesan menu yang paling murah. Lalu ada seorang pengunjung lain melihat kakek itu dan merasa iba. Diem-diem dia ngebayarin makan siang si kakek itu ke kasir sambil berbisik, kasihan ya dia kayaknya nggak punya uang. Tapi tahukah kamu siapa pria lusuh itu? Jadi gini ceritanya. Namanya Ronald James Reid. Mempunyai kisah hidup yang paling mengejutkan, paling menginspirasi, sekaligus paling menampar yang pernah ada di dunia keuangan. Dia bukan bankir, bukan pengusaha, bukan anak orang kaya. Dia itu petugas SPBU dan tukang kebun. Tapi dia mengalahkan hampir semua manajer investasi profesional di Wall Street. Gimana bisa? Ronald lahir pada tanggal 23 Oktober 1921 di sebuah desa kecil bernama Dummerston, Vermont, negara bagian paling sunyi di timur laut Amerika. Keluarganya itu hanyalah petani miskin. Gak ada yang istimewa, dan Ronald tumbuh di salah satu era paling brutal dalam sejarah Amerika, The Great Depression atau Depresi Besar. Jutaan orang banyak kehilangan pekerjaan, bank bangkrut, dan banyak orang antri panjang hanya untuk semangkok sup. Disinilah karakter Ronald dibentuk. Sejak kecil, dia belajar bahwa uang itu berharga, bahwa gak ada yang gratis di dunia ini. Dan kalau kamu mau sesuatu, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Setiap hari Ronald jalan kaki menempuh jarak lebih dari 6 km hanya untuk sampai ke sekolah menengah. Atau kalau beruntung, dia menumpang kendaraan yang lewat. Dia melakukan itu hari demi hari tanpa mengeluh. Akhirnya, dia menjadi orang pertama dalam keluarganya yang berhasil lulus SMA. Di masa itu bukan hal kecil, itu adalah pencapaian yang besar. Lalu di saat usianya sekitar 22 atau 23 tahun, Perang Dunia Kedua meledak. Seperti jutaan pemuda Amerika lainnya, dia menjawab panggilan negaranya. Dia mendaftar ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Ronald tidak hanya dikirim ke satu medan perang, dia dikirim ke 3 medan perang. Afrika Utara, di mana Gurun Sahara menjadi lautan api. Italia, di mana pertempuran terjadi setiap sudut kota. Dan teater Pasifik, di mana panas matahari tropis bercampur dengan dentuman peluru. Bertahun-tahun dia hidup di bawah ancaman kematian setiap hari. Dan kemudian perang berakhir. Ronald pulang ke Vermont dengan status pahlawan, dengan pemulangan terhormat dari militer. Setelah kepulangan dari militer pada tahun 1945, lalu Ronald bekerja di sebuah SPBU, Haviland Service Station. Itu milik kakak laki-lakinya, namanya Fred. Ronald bekerja sebagai mekanik dan petugas pengisian bahan bakar. Setiap harinya dia datang selalu tepat waktu, membuka SPBU, melayani pelanggan, memperbaiki mesin, lalu menutup SPBU. Dan kemudian dia pulang, dia tidur, dia ulangi terus kegiatan seperti itu setiap hari. Dari bekerja di SPBU inilah hidup Ronald berubah selamanya. Suatu hari seorang wanita datang mengisi bensin, namanya Barbara March. Dia seorang janda muda dengan 2 anak remaja. Hidupnya biasa saja. Ketika mengisi bensin, matanya berbinar dan
tersenyum tulus nih sama Ronald. Terus Ronald jatuh cinta sama dia. Mereka pun menikah pada tahun 1960. Tapi Ronald bukan hanya menikahi dan menanggung hidup Barbara aja, tapi dia juga menanggung kehidupan keluarga Barbara, termasuk kedua anak tirinya. Dan apa yang dilakukan Ronald? Dia membelikan mereka sebuah rumah seharga $12.000 dan membiayai kuliah kedua anak tirinya sampai selesai. Coba bayangin, dia seorang petugas SPBU dengan gaji pas-pasan, tapi dia menanggung seluruh keluarga dengan penuh tanggung jawab. Gimana bisa? Tapi di tahun 1970, Barbara sakit kanker dan meninggal dunia. Ronald nggak bisa ngelakuin apapun untuk menyelamatkan perempuan yang paling dia cintai. Setelah kepergian istrinya, Ronald tidak menikah lagi. Hidupnya semakin sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ada sebuah rahasia besar yang sedang tumbuh diam-diam. Coba kita kembali ke tahun 1959. Saat Ronald masih bekerja keras di SPBU waktu dia belum nikah. Diem-diem, ternyata dia melakukan sesuatu dan gak ada yang tahu. Pada saat itu, dia membeli saham, tapi bukan saham yang glamor. Bukan perusahaan teknologi yang sedang hype, tapi Ronald membeli 39 lembar saham Pacific Gas dan Electric Company, yaitu perusahaan utilitas yang memberi listrik dan gas ke rumah-rumah di California. Uang yang dipakai untuk membeli saham itu bukan berasal dari bisnis besar. Uang itu dari gaji sederhana yang dia kumpulkan bertahun-tahun saat bekerja di SPBU. Ronald kan hidupnya sangat sederhana. Dia jarang membeli barang mewah. Bahkan kalau ada barang dia yang rusak, dia perbaiki sendiri. Yang akhirnya sedikit demi sedikit tabungan itu akhirnya terkumpul, kurang lebih sekitar $2.380. Uang yang awalnya hanya beberapa ribu dolar itu perlahan mulai bertumbuh. Bukan karena keberuntungan besar, bukan juga karena trik investasi yang rumit. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan Ronald Read? Ternyata jawabannya tuh sederhana. Pertama, dia membeli saham di perusahaan bagus yang sudah terbukti kuat, yang secara rutin membayar dividen kepada pemegang saham, bukan perusahaan startup, bukan saham gorengan, dan dia membeli saham bank, perusahaan listrik, perusahaan kereta api, farmasi, dan perusahaan yang produknya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, dia itu nggak pernah ngejual. Ini yang paling sulit buat dilakukan kebanyakan orang. Ketika pasar turun, orang panik dan jual. Terus Ronald, dia diem. Dia tahu bahwa ada yang namanya market crash. Itu sementara. Di situ kan dia sudah melewati Perang Dunia Kedua. Menurut dia, apa yang lebih menakutkan daripada itu? Dan yang ketiga, dan ini yang paling powerful, dia terus menginvestasikan ulang dividennya. Setiap kali sahamnya membayar dividen, Ronald tidak memakainya untuk jalan-jalan atau beli barang mewah. Dia gunakan untuk membeli saham yang lebih banyak. Sementara orang-orang di Wall Street sibuk dengan analisa rumit, grafik canggih, dan juga strategi. Ronald cuma duduk di perpustakaan kota, membaca Wall Street Journal dengan kacamata tuanya. Sedikit sekedar informasi bahwa hobi utamanya dia itu adalah memotong kayu bakar. Aneh sih. Tapi diam-diam dia membeli saham JM Smucker atau perusahaan selai, CVS Health atau apotik, Johnson & Johnson atau produk bayi dan kesehatan, tahu kan kayak Johnson itu. Terus P&G atau Procter & Gamble atau produk sabun dan sampo, JP Morgan Chase yaitu bank, dan General Electric dengan 95 perusahaan yang berbeda yang tersebar di berbagai industri. Semua perusahaan yang dia pilih adalah perusahaan yang dia pahami, yang dia percaya, yang dia yakini akan terus ada puluhan tahun ke depan. Terus di tahun 1979, Ronald akhirnya pensiun dari SPBU setelah hampir 25 tahun mengabdi. Kita mungkin mikir nih, nah sekarang nih saatnya dia bisa istirahat, nikmatin hidup, dan santai tenang-tenang. Tapi ternyata Ronald bosen di rumah. Hanya setahun setelah pensiun, dia kembali bekerja dan kali ini sebagai petugas kebersihan dan tukang kebun.
alias janitor di gerai J.C. Penney, sebuah departemen store. Dia bekerja di sana selama 17 tahun, sampai usia 76 tahun. Padahal pada saat itu, portofolio sahamnya sudah bernilai jutaan dolar. Tapi nggak ada yang tahu, karena Ronald Read hidupnya seperti orang yang tidak punya apa-apa. Jaketnya kusam, sering ditambal dan disambung pakai peniti. Sebenarnya bukan karena nggak mampu beli, tapi karena dia nggak mau. Terus mobil dia itu Toyota Yaris bekas tahun 2007. Padahal dia bisa aja beli Porsche kalau mau. Bahkan ada fakta yang menarik nih, saat dia pergi ke kantor pengacara atau penasihat keuangannya, karena dia nggak mau bayar parkir, dia rela jalan lebih jauh ke tempat parkir yang gratis. Makanya sampai ada cerita lucu yang beredar. Saat dia lagi makan di sebuah restoran lokal favoritnya, ada seorang pengunjung lain yang ngelihat Ronald dengan penampilannya yang lusuh dan merasa kasihan. Pengunjung itu diam-diam membayarkan makanan Ronald ke kasir. Ronald tidak mengetahui hal itu dan dia pada saat itu lagi makan dengan tenang. Padahal mungkin di dalam tas Ronald saat itu ada sertifikat saham senilai ratusan ribu dolar. Jadi gimana tuh? Akhirnya waktu terus berjalan, Ronald semakin tua, kesehatannya mulai menurun. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia mulai sering keluar masuk Brattleboro Memorial Hospital. Ya pokoknya itulah namanya, rumah sakit yang sudah merawatnya bertahun-tahun, dan pada tanggal 2 Juni 2014, di usia 92 tahun, Ronald James Read meninggal dunia. Pemakaman Ronald juga sederhana, diadakan dengan penghormatan militer, dikebumikan di Meeting House Hill Cemetery, di kota yang sama tempat dia lahir. Dia tumbuh, bekerja, dan akhirnya meninggal. Tapi beberapa hari kemudian, sebuah bom berita meledak. Pengacara Ronald membuka surat wasiatnya. Jadi isinya gini, Ronald Read meninggal dengan total warisan hampir 8 juta dolar. Nah, itu tahun 2014. Sebagian besar dalam bentuk saham, 95 saham dari berbagai perusahaan yang sudah dikumpulkan lebih dari 50 tahun. Saham Pacific Gas and Electric yang dibeli waktu seharga 2.380 dolar pada tahun 1959 yang sudah tumbuh menjadi lebih dari 10.000 dolar. Dan apa yang dia lakukan dengan semua kekayaannya itu? Dia tidak meninggalkan warisan untuk dirinya sendiri, di mana 4,8 juta dolar atau sekitar 72 miliar rupiah dia sumbangkan ke Brattleboro Memorial Hospital atau rumah sakit tadi yang ngerawat dia di hari-hari terakhirnya. Terus 1,2 juta dolar atau sekitar 18 miliar rupiah dia sumbangkan ke Box Memorial Library. Ya pokoknya itulah, perpustakaan kota tempat dia belajar investasi selama puluhan tahun. Sisanya sekitar 2 juta dolar dia bagi untuk anak-anak tirinya, pengasuhnya, dan teman-teman terdekatnya. Enak banget kan? Setelah Ronald meninggal, banyak wartawan coba buat mencari tahu tentang kehidupan pria sederhana itu. Salah satu yang mereka temui adalah Philip Brown, anak tiri Ronald, yang dulu dibiayai kuliahnya. Ketika ditanya tentang kabar bahwa ayah tirinya ternyata seorang multi-jutawan, Philip hanya menjawab dengan sederhana. Dia jawab gini, dia memang pekerja keras. Maksudnya ayah tirinya itu, tapi saya rasa nggak ada yang pernah menyangka bahwa dia adalah seorang multi-jutawan. Bahkan anak tirinya aja nggak tahu. Kisah Ronald Read bukan hanya tentang uang, ini tentang karakter. Di dunia yang selalu teriak cepat kaya, passive income dari semalam, invest sekarang untung besok, Ronald diam-diam membuktikan bahwa jalan yang benar itu mungkin memang sangat membosankan, lambat, tapi justru malah pasti. Kita tidak perlu jadi jenius untuk kaya, karena Ronald tidak pernah kuliah ekonomi. Kita tidak perlu gaji besar untuk berinvestasi. Ronald cuma petugas SPBU dan janitor. Kita tidak perlu akses ke Wall Street, karena Ronald hanya membaca koran di perpustakaan kota.
Yang kita butuhkan hanya 3 hal yang Ronald miliki. Pertama, kesabaran, bukan hitungan hari atau bulan, tapi tahun, bahkan puluhan tahun. Kedua, kedisiplinan, hidup di bawah kemampuan, jangan biarkan gaya hidup menggerogoti masa depan. Yang ketiga, konsisten, terus berinvestasi, terus belajar, terus beli sedikit demi sedikit, biarkan waktu bekerja untuk kita. Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money, pernah nulis, Ronald Reagan bukan anomali, dia bukan keberuntungan, dia adalah bukti bahwa kesederhanaan, kesabaran, dan waktu adalah kombinasi paling kuat dalam dunia keuangan. Dan yang paling menyentuh dari semua ini, Ronald tidak membangun kekayaan untuk dirinya sendiri. Dia membangunnya untuk diberikan ke perpustakaan tempat dia belajar, untuk rumah sakit yang merawatnya, untuk anak-anak tiri yang dia cintai seperti anaknya sendiri. Itu bukan sekedar kesadaran finansial, itu namanya kebijaksanaan hidup. Kisah Ronald Reagan mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati itu bukan diukur dari berapa besar pengeluaranmu, tapi dari berapa besar dampak yang kamu tinggalkan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!